Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 10 Februari 2024. Xin Kuai Le Wan Seru I Kongsi Wacai, Kongsi. Happy Chinese New Year bagi para sahabat Gowori semua yang merayakannya. Tahun ini adalah tahun naga kayu. Naga menjadi simbol kepemimpinan, kekuatan dan kesuksesan. Kita berharap semoga tahun ini bangsa kita semakin kuat, semakin sejahtera, karena pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang bijak dan mengayomi rakyat. Amin. Dan semoga keluarga-keluarga selalu dilimpahi dengan keharmonisan, keberkahan, dan kesejahteraan. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Ada seorang penyanyi yang menyanyikan lagu Aku Masih Bisa. Namanya adalah Citra Scholastica, mengambil nama pelindung perempuan kudus yang kita peringati hari ini. Scholastica adalah adik kandung dari Santo Benedictus Abbas, pendiri Ordo Benediktin. Sejak kecil Scholastica bercita-cita untuk menjadi seorang biarawati dan memberikan hidupnya secara total kepada Allah. Setelah menjadi seorang biarawati, ia mendirikan biaranya berdekatan dengan biara Monte Cassino. Kedua kakak beradik ini saling meneguhkan, saling kunjung mengunjungi. Menjelang ajalnya, Scholastica membujuk agar kakaknya Benedictus menemaninya sambil menceritakan kehidupan orang-orang kudus yang sudah meninggal. Dan Scholastica meninggal di hadapan Benedictus kakaknya. Jenazahnya dimakamkan di biara Monte Cassino. Kematian Scholastica menjadi kesedihan yang sangat mendalam bagi para biarawan dan biarawati di Monte Cassino. Maka Benedictus menghibur mereka dengan berkata, jangan menangis dan sedih. Yesus telah memanggil Scholastica dari tengah-tengah kita, supaya ia menjadi pendahulu dan pelindung kita yang masih mengembara dan berziarah di dunia ini. Scholastica wafat pada tahun 543. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Manusia hidup bukan saja dari makanan, melainkan juga dari setiap sabda Allah. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-murid menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atas ikan-ikan itu, mereka juga membagi-bagikannya. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya
Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, kongsi baca. Banyak sekali tradisi-tradisi di seputaran perayaan Imlek. Mulai dari bersih-bersih rumah, pakai pakaian baru, ganti spray di kamar, makan bersama dengan keluarga, bagi-bagi angpau, ada barongsai, pernak-pernik Imlek dari angpau, pohon angpau, juga lampion-lampion. Saya bersyukur sekali karena sejak tahun 2000 ketika Presiden Abdurrahman Wahid atau Presiden Gus Dur, perayaan Imlek tidak lagi dilarang. Kini kita bisa menyaksikan atraksi barongsai. Kini dengan santai kita bisa pakai pakaian congsam dan merayakan Imlek dengan leluasa. Buat saya, Imlek itu bukan perayaan agama tertentu. Imlek itu adalah tradisi budaya untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup, dan kita berharap bahwa hari ke depan pasti lebih baik bersama dengan Tuhan. Amin. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang mukjizat penggandaan roti yang dibuat Yesus kepada 4.000 orang. Sudah 3 hari orang-orang banyak itu mengikuti Yesus. Dan Yesus tergerak oleh belas kasihan karena dikatakan mereka tidak punya makanan. Kalau Yesus suruh pulang, bisa jadi mereka rebah di jalan. Maka Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk peduli kepada mereka dengan memberikan makanan. Namun Yesus nggak punya banyak, dia hanya punya 7 roti dan beberapa ikan saja. Sedangkan yang mengikuti adalah ribuan orang. Mana mungkin dari 7 roti dan beberapa ikan saja dapat membuat orang menjadi kenyang. Inilah logika matematis kita yang berbeda dengan pemikiran Tuhan. Yesus mengambil roti yang hanya 7 itu dan mengambil beberapa ikan yang tidak seberapa itu. Kemudian ia mengucap syukur. Ia pecah-pecahkan roti itu, juga ikan itu ia potong-potong untuk dibagikan kepada orang banyak. Dan mukjizat terjadi. Mereka semua dikatakan, dikisahkan makan sampai kenyang. Bahkan sisa-sisa potongan roti-roti dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Padahal yang makan ada kira-kira 4.000 orang. Sungguh mukjizat terjadi ketika orang mau berbagi. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, syarat untuk berbagi bukan karena kita berkelimpahan. Bahkan dari kekurangan, dari sesuatu yang kecil kita dapat berbagi. Jadi, jangan tunggu nanti ketika sudah kaya dulu baru mau bantu orang. Atau kita nanti tunggu banyak duit dulu baru mau bantu, baru mau sumbang, baru mau donasi ke sana kemari. Jangan tunggu seperti itu. Walau tidak banyak, tetapi walaupun tidak banyak dan kita masih membutuhkan, tetapi kita tetap bisa berbagi. Dan mukjizat senantiasa terjadi ketika kita mau berbagi. Saya kira inilah juga makna angpau di dalam perayaan Imlek. Bukan soal nominal yang ada di dalam amplop, tetapi berbagi kasih, berbagi kebaikan. Inilah yang mau ditularkan satu sama lain. Kongsi-kongsi. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.